Halo Sobat Lestari, selamat datang di podcast Merdeka Trail Run. Nah, hari ini kita kedatangan tamu terhormat, tamu spesial kita yang akan mengulik mengenai dunia pariwisata Kota Batam serta Kepulauan Riau dan juga mengenai Panbil Wellness Weekend, yaitu yang merupakan wadah dari Merdeka Trail Run kita. Pada saat ini kita sudah kedatangan, di sebelah kiri saya ada Bapak Guntur Sakti selaku Kadispar dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, dan juga di sebelah kanan saya ada Bapak Tizar Mirza selaku Direktur dari Panbil Hospitality Group dan juga founder dari Panbil Wellness Weekend. Selamat datang Pak Guntur dan juga Pak Tizar di Kayu Merah Restoran. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah hutan ya Pak ya, yang cukup asri pada saat ini ya. Baik, nah untuk Sobat Lestari yang mungkin sudah mengetahui nih bahwa dalam waktu dekat, yaitu tanggal 11 Agustus 2024 mendatang, kita akan mengadakan event Merdeka Trail Run. Nah, kita akan sedikit bertanya-tanya nih mengenai inisiasi dari Dinas Pariwisata Kepri dan juga Kota Batam, serta kesiapan dari panitia yang akan diwakilkan juga oleh Bapak Tizar Mirza untuk acara kita ini. Oke, yang pertama kita ke Bapak Guntur dulu ya Pak ya, boleh ya? Baik, Bapak boleh dibantu mungkin Pak memberikan gambaran atau mungkin cerita kepada kami Pak mengenai potensi pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam Pak. Karena kita juga kalau menarik waktu beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19 ya Pak ya. Dan kita sudah berhasil melaluinya. Nah, dari sisi pariwisata Pak, seperti apa? Mungkin ada perubahankah atau mungkin ada inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri Bapak? Silahkan. Oke, Batam dan Kepulauan Riau dalam konstelasi pariwisata nasional itu adalah penyumbang wisman terbesar ketiga setelah Bali dan Jakarta. Baik. Nah, Batam sendiri kalau dilihat dari konstelasi pariwisata di Kepri, ada 7 kabupaten kota, dia menjadi pintu masuk terbesar penyumbang wisman di Kepulauan Riau. Jadi ada 4 pintu masuk di Kepri ini. Pertama Batam, yang kedua Bintan, yang ketiga Karimun, yang keempat Tanjung Pinang. 80% wisman itu masuk melalui pintu Batam. 15% melalui Bintan, selebihnya melalui Tanjung Pinang dan Karimun. Pertanyaannya, mengapa Batam memiliki potensi yang begitu besar dalam menyumbang wisman? 3A-nya komplit. 3A. Pertama itu adalah atraksi. Atraksi itu ada 3 lagi. Ada alam, ada budaya, ada man-made. Semuanya ada di Batam. Yang kedua aksesibilitas. Di Batam sendiri itu ada 6 pelabuhan. 5 pelabuhan laut, 1 pelabuhan udara. Semuanya TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi orang dari Singapura, Malaysia yang akan ke Batam, itu banyak pilihan mereka mau landing dari mana. Oke. Yang ketiga adalah amenity. Batam itu memiliki fasilitas pendukung yang lengkap, infrastruktur yang bagus, fasilitas penunjang pariwisata yang beragam. Jadi semua kebutuhan wisatawan pilihannya terlalu banyak di Batam. Jadi itulah mengapa pariwisata di Batam jauh lebih populer dibandingkan dengan destinasi wisata lain di kabupaten kota di Kepri. Baik, karena memang dari pemerintah kota sendiri juga sudah menyediakan atau mempermudah fasilitas transportasi ya Pak ya. Salah satunya. Seperti tadi Bapak sampaikan, kita ada pelabuhan internasional, kemudian pelabuhan domestik lokal ke antar pulau juga kita sediakan ya Pak ya. Ya, kalau berbicara mengenai objek wisata nih Pak di Kota Batam, sebenarnya yang menjadi favorit nih Pak, khususnya tahun 2024 itu dari sisi mana Pak? Karena kalau orang-orang dari luar Batam nih Pak selalu tanya, Han, kalau misalkan kita ke Batam wisatanya apa aja ya di sana gitu. Dan kalau bisa kita simpulkan kan kita ada misalnya nih ada wisata shopping atau wisata belanja. Kemudian kita juga ada wisata kuliner yang memang kalau di Batam itu kan terkenal sekali dengan seafood ya Pak ya. Dan juga kita ada wisata bahari. Nah, menurut Bapak sendiri untuk di Kota Batam objek wisata yang paling menonjol nih Pak di Kota Batam saat ini apa tuh Pak? Yang paling menonjol dan itu menjadi unique selling point untuk Batam hari ini adalah golf. Jadi Batam ini pulau kecil tapi ada 7 lapangan golf di dalamnya. Kalau ditambah dengan Bintan ada 3, maka Kepri memiliki 10 lapangan golf. Nah, selain golf yang menjadi USP-nya,
preferensi wisatawan datang ke Batam juga banyak pilihannya. Untuk wisata belanja kita memiliki mall yang juga cukup banyak di sini, lebih variatif. Ya. Kemudian tempat-tempat destinasi wisata baru juga makin bermunculan. Betul. Ada Golden City yang sekarang hari ini ekosistemnya sudah dihiasi dengan berbagai macam beach club. Ada 6 beach club sekarang di sana. Belum lagi wisata sejarah, wisata budaya. Ya, saya pikir Batam menawarkan sesuatu yang lebih variatif. Banyak pilihan untuk orang datang ke Batam, termasuk entertainment. Dan saya bersyukur Batam memiliki sesuatu yang unik juga. Kita punya Eco Edu Park Panbil di sini. Ini adalah destinasi wisata berbasis alam. Jadi pasca pandemi COVID itu ada tren orang berwisata di luar ruang. Maka kami waktu di Kemenpar dulu merumuskan trennya bernama NEWA. Nature, Eco, Wellness, dan Adventure. Saya pikir semua konsep itu bisa dihidangkan di Eco Edu Park Panbil. Jadi kalau Panbil Wellness Weekend dilaksanakan di sini, saya pikir itu merespon sekaligus jawaban akan tren berwisata pasca pandemi COVID. Ini positif sekali. Baik. Secara tidak langsung bersinergi sebenarnya ya Pak ya, antara Panbil dan juga dengan tadi program yang NEWA tadi Bapak sebutkan ya. Nah Sobat Lestari mungkin juga tidak asing di telinga kita dari tahun lalu, yaitu program kita, annual program kita yaitu Panbil Wellness Weekend. Nah kita mau langsung berbincang-bincang nih dengan foundernya sendiri nih yang ada di sini sekarang, Bapak Tizar Mirza. Pak Tizar boleh dibantu dong cerita sedikit nih mengenai latar belakang Panbil Wellness Weekend. Kenapa kok dibuat di Batam? Karena kan ini sesuatu yang sangat baru ya Pak, yang belum pernah ada nih gitu. Dan seperti apa program-program yang sudah dijalankan dan yang saat ini akan kita lakukan? Silakan Pak. Kalau kita ngelihat dari awalnya, Panbil Hospital itu equals to lifestyle sebenarnya. Jadi kita punya hotel, kita punya service apartment, kita juga punya nature reserve. Jadi Panbil Hospitality equal to lifestyle. Makanya Panbil Wellness Weekend yang pertama itu di bulan Maret tahun lalu kita mendatangkan beberapa artis ibu kota. Untuk yoganya kita bawa Anjas Mara, kemudian untuk Zumba kita ada Denada, kemudian untuk makanannya kita panggil Chef Edwin Lau yang mengusung makanan sehat. Jadi kita waktu Panbil Wellness Weekend yang pertama itu seperti yang kedua ini tentunya kita mempergunakan fasilitas hotel kita juga nature reserve kita. Jadi sebenarnya nggak jauh beda, tapi memang Panbil Wellness Weekend volume 2 ini kita justru ingin menampilkan hutan kita jadinya. Jadi trail run ini ada yang 10 kilo, ada yang 20 kilo, akan melalui beberapa area yang sangat menantang sekali untuk para pelari ini. Selain berlari juga bisa enjoy the forest. Jadi memang untuk yang Panbil Wellness ini kita yang kedua ini kita lebih memfokuskan kepada lari, tapi juga kita akan ada supporting eventnya juga. Jadi kalau setelah lari tentunya nanti akan ada entertainment dan untuk makanannya kita juga ada bazar juga untuk makanan. Jadi itu rencananya juga kan seperti yang sudah kalau memang ada yang ikut lari yang biasanya yang nganter yang banyak gitu. Supporternya yang banyak. Siapa yang bisa finish duluan. Supporternya ini juga nggak akan kehabisan kegiatan bersama kita juga. Tentunya NEWA ini benar-benar kita usung sebenarnya ini dengan nature, eco, wellness dan adventure. Jadi kalau sekarang di Panbil Nature Reserve sendiri kan kawasan kita sudah ada paintballnya. Jadi sambil nunggu yang lari ya bisa juga enjoy paintball atau juga bisa juga enjoy other activities. Di samping itu juga Kayu Merah is open, Kayu Merah Restoran, Nusantara Food kita open.
Jadi ya pada saat lari kalau mau makan, kalau mau merasakan authentic Indonesian food, tentunya bisa mampir ke Kayu Merah. Ya. Tapi kalau mau makanan yang modelannya street food, kita juga siapin di bawah dengan bazar kita. Wah, lengkap sekali ya Pak. Jadi Ya. istilahnya ini bukan hanya event olahraga, Betul. tapi juga event apa ya, keluarga juga Keluarga, ya. ya betul. Dimana di sini untuk keluarga yang mengantar atau teman-teman yang mengantar yang tidak ikut lari itu juga bisa ikut menikmati entertainment, kemudian sajian food bazar yang kita sediakan ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Pak Guntur Pak. Kalau bisa kita lihat nih Pak, beberapa bulan terakhir itu kan banyak sekali ya Pak, cukup banyak event olahraga di Batam. Nah, ini sebuah tren baru ya Pak sebenarnya kalau kita bisa lihat di Kota Batam. Bagaimana menurut pandangan Bapak selaku Kepala Dinas Pariwisata di sini Pak? Ya, meminjam istilah anak muda sekarang, Ya. sport tourism dalam beberapa bulan belakang ini lagi menyala ini. Wah, Jadi saya disibukkan juga untuk flag off di beberapa tempat untuk membuka lomba lari maraton. Betul. Di Golden City kemarin di Beach Club ada maraton, Ya. kemudian Batam baru-baru ini juga baru menyelesaikan Batam 10K, Ya. kemudian Dirgahayu dalam rangka Hari Bayangkara juga lomba maraton. Ya. The next Bintan juga akan melaksanakan Mandiri Bintan Marathon 2024. Nah, olahraga ini lagi hype, lagi menyala ya di mana-mana sekarang orang ingin melakukan aktivitas olahraga sambil berwisata. Betul. Dan kalau kita lihat trennya itu lari atau maraton ini memang semua dilaksanakan di destinasi wisata. Ya. Jadi ya. sport event sebetulnya meng-create promosi tentang destinasi wisata. Sekalian istilahnya kalau di bahasa sales marketing soft selling ya Pak Tizar ya. Soft Jadi, selling, benar sekali. ya, kita mempromosikan tempat wisata kita dengan mengadakan event ya. Yes. Dan saat ini yang sedang hype adalah event untuk sport ya atau olahraga sendiri. Baik. Nah, Pak Guntur juga kita jadi kepo juga nih Pak kalau menginjam istilah anak-anak zaman sekarang. Kalau untuk wisatawan di Kota Batam sendiri nih Pak, persentase yang paling besar itu dari negara mana saja Pak? Singapura masih menempati posisi pertama, diikuti oleh Malaysia. Jadi dua negara ini adalah pasar utama Kepulauan Riau karena dia border. Kita juga punya top 5 negara potensial market. Hari ini posisi ketiga diduduki oleh China, disusul oleh India, kemudian ada Korea, ada Jepang, dan yang kelima ini antara Filipina, Australia, dan Inggris. Itu biasanya sering. Ya. Oke, berarti memang masih dari negara tetangga kita sendiri ya Pak, Oh, paling iya. dekat Singapura ya. Ya. Ya, dari situ. Nah, kita juga ingin menginformasikan kepada Sobat Lestari bahwa event Trail Run ini sudah diikuti ratusan peserta Pak Guntur dan Pak Tizar ya, dari berbagai kota dan juga ada juga dari Singapura juga, dari Malaysia gitu ya. Jadi untuk teman-teman Sobat Lestari yang saat ini masih ragu, yuk jangan ragu karena segera ditutup nih pendaftarannya tanggal 5 Agustus Pak Tizar ya. Jadi buruan aja gitu karena memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Tizar bahwa event ini tidak hanya event olahraga tetapi juga event untuk keluarga, pas banget di hari Minggu. Jadi mungkin kadang kita bosan ya Pak Guntur, aduh kalau hari Minggu kita kemana ya selain ke mall misalkan ya. Jadi event Trail Run ini juga kita buka untuk umum nih Sobat Lestari, jadi bisa datang dan menikmati entertainment yang ada. Oke. Nah, untuk Pak Tizar Pak, boleh mungkin boleh diberikan gambaran nih Pak mengenai Panbil Wellness Weekend sendiri. Jadi tadi kan konsepnya kita ingin mengajak hidup sehat ya Pak masyarakat Kota Batam ya. Kira-kira untuk nextnya nih Pak tahun depan, karena kan kita annual ya Pak, akan dilaksanakan secara rutin. Sudah ada kisi-kisi belum ya Pak tahun depan kita mau ngapain nih Pak di Panbil Wellness Weekend? Sebenarnya sih udah ada, nah, tapi kita mau lihat dulu dari yang volume 2 ini, karena memang animo masyarakatnya cukup besar. Sekarang kita udah pendaftaran udah 300 lebih ya. Ya, betul. Pak Guntur bilang oke, claim for 500. 500. Amin. Ya 500 karena memang kita emang arahannya ke sana. Kita lihat dulu volume 2 nanti gimana hasilnya. Kemudian tentunya dari volume 2 ini kita akan regroup lagi dan kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Tentunya harusnya lebih baik karena memang dari Panbil Wellness Weekend yang pertama kita ingin membangkitkan masyarakat dulu, animo masyarakat bahwasannya
wellness ini adalah sebuah lifestyle yang memang baik sekali kalau diikutin gitu loh, Ya. untuk kesehatan kita juga. Ya. Obviously after pandemic orang lebih banyak melakukan kegiatannya di luar daripada di rumah. Jadi ya kita lihat dulu dari yang kedua ini nantinya apa hasilnya, Ya. kemudian barulah nanti kita akan godok lagi untuk yang ketiga tahun depan. Ketiga, wah, udah nggak sabar sih Pak, karena tahun lalu juga kita menghadirkan Anjasmara dan Dinada juga cukup rame ya Pak Ya. ya yang ikut. Jadi semoga nanti tahun depan mungkin kita mau undang lagi, ada artis nasional lagi yang datang. Mudah-mudahan. Makanya Sobat Lestari tetap stay tune aja ya di Panbil Wellness Weekend News kita ya. Baik, Pak Guntur, untuk sebelum kita menutup podcast kita pada sore hari ini Pak, mungkin bisa disampaikan harapan Bapak mengenai Merdeka Trail Run kita yang akan kita adakan Agustus nanti. Bapak dipersilakan. Ya, pertama, event ini bukan mengejar quantity numbers ya. Ya. Kalau sampai peserta di angka 500, saya pikir itu adalah ideal karena kita konsepnya adalah eco nature gitu ya. Tapi yang perlu kita kejar adalah quality tourism experience-nya. Jadi bagaimana nanti para peserta atau partisipan betul-betul mendapatkan experience yang bagus di sini. Nah, karena lomba lari ini dilaksanakan di alam terbuka, tantangannya juga tidak kecil, maka saya titip kepada pihak manajemen terapkan 3S ya. Pertama, safety harus bagus, kemudian security-nya juga harus baik, dan yang terakhir services. Pastikan di setiap rute memang sudah kita di setiap checkpoint harus ada tenaga medik, harus ada marshal dan petugas-petugas lapangan, sehingga tidak ada satu titik pun yang blank dari petugas kita, sehingga nanti para partisipan yang ikut Merdeka Trail Run ini selalu mendambakan setiap tahun mereka tidak boleh absen, akan ikut terus. Saya pikir Panbil akan bisa melakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Guntur untuk pesan-pesannya. Untuk Pak Tizar, Bapak ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Lestari nih yang mungkin sampai sekarang masih maju mundur nih Pak, mau maju atau nanti enggak dulu deh gitu ya, karena mengingat medan kita juga mungkin yang nggak pede. Nah, silakan Bapak disampaikan. Ya, untuk Sobat Lestari jangan nggak pede. Kalau saya bilang tuh, istri saya ikut lari, selalu ikut lari. Kemudian dia sebenarnya targetnya nggak pengen menang sebenarnya. Jadi kepuasannya adalah bisa finish number one, membuktikan ke diri sendiri bahwasannya memang dia mampu untuk mulai dan untuk finish. Kemudian yang nomor dua dapat medali. Wah. Itu penting banget karena dapat medali ini di rumah saya banyak banget medali. Oke. Ya, banyak banget medali. Koleksi medali ya Koleksinya Pak ya? Koleksi medali. Jadi kalau buat sahabat Lestari berasa nggak pede, just enjoy the run aja. Just enjoy the run. Yang namanya trail run nggak 100% lari. Ya sebenarnya it's a combination antara lari dan jalan. Jadi ya enjoy the forest, enjoy nature kita juga. Kemudian ya percaya bahwa dengan diri sendiri bahwasannya you can start something, then you can finish the race. Nice. Oke. So jangan jangan nggak pede. Buruan daftar karena memang kita goal kita ada di 500, jadi memang slotnya udah semakin sedikit lagi nih. Apalagi sudah mau mendekati hari H ya Pak. Benar udah mau 2 minggu lagi nih Sobat Lestari, jadi tunggu apa lagi ya. Oke, baik. Sama seperti tadi Bapak, saya teringat yang penting pede aja, nikmatin alurnya, ikutin jalannya. Karena kemarin ada juga yang tanya Pak, Kak ini boleh jalan nggak ya? Takutnya harus lari terus gitu ya. Enggak. Nah Sobat Lestari nggak masalah kalau misalkan memang setelah lari mungkin perlu untuk jalan dulu atau beristirahat dulu juga, kita tidak masalah ya, karena tim kita juga akan ada tim sweeper nih Pak yang nantinya juga akan menyisir lokasi untuk memastikan bahwa peserta akan sampai semuanya di garis finish dengan selamat dan sehat. Oke. Baik, izin Bapak untuk membacakan list sponsor kita. Boleh. Baik, untuk sekali lagi untuk Sobat Lestari yang masih bingung atau masih ragu, nah kita mau informasikan ulang untuk pendaftaran ya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung WhatsApp ke nomor official Panbil Nature Reserve di 0813
7112-2624. Atau kalau misalkan teman-teman punya account tiket.com, kita juga bekerja sama dengan tiket.com. Jadi teman-teman bisa langsung typing di situ, bisa klik di event dan bisa pilih Merdeka Trail Run. Di situ kita sediakan untuk kategorinya 10 km dan 20 km. Teman-teman bisa langsung isi di situ. Atau juga untuk Sobat Lestari yang mungkin datang dari luar Batam nih Pak Tizar, atau dari Singapura atau dari Jakarta, kita juga menyediakan paket bundling untuk tiket ya. Jadi bisa langsung juga WhatsApp di nomor di atas atau langsung masuk ke website kita di pandilhospitality.com. Baik, untuk acara Merdeka Trail Run 2024 ini didukung dan disponsori oleh Wonderful Indonesia, Panbil Group, Panbil Hospitality Group, Hydro Coco, Bank Dana Makmur, Kimia Farma, Batujin, Batam Fast, Naraya, Planlabel.id, Rumah Sakit Awal Bros Botania, Awal Bros Sports Center, Fitbar, Edge Production, E-Forte, Momento Photo Studio, Siddhartha Creative Agency, dan juga Aswata Asuransi Terpercaya. Jadi sudah banyak banget nih sponsornya, dan yang pasti bakal banyak hadiah ya Pak Tizar ya. Dengan total nanti untuk para pemenang uang tunai senilai Rp17.500.000. Jadi tunggu apa lagi? Sobat Lestari, daftar sekarang yuk. Jangan nanti keburu habis tanggalnya. Untuk ya Pak Guntur juga mungkin nanti mau ikut lari Pak, boleh sekalian registrasi Pak kita. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Guntur dan juga Pak Tizar. Sudah main-main ke podcast Merdeka Trail Run sore hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan senantiasa dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Hana. Thank you.